Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Di mata kuliah Manajemen Perubahan di sesi penjualan MBS 4324.131. Baik rekan mahasiswa, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam pembelajaran di tutor mata kuliah ini. Yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga rancangan aktivitas tutorial atau RAP. Baik rekan mahasiswa, mari kita mulai untuk merinci satu persatu. Terkait dengan deskripsi mata kuliah, manajemen perubahan mengkaji konseptual organisasi dan berbagai aspek yang mempengaruhi perubahan organisasi serta pentingnya organisasi menerapkan learning organization, lingkungan dan pengaruhnya dalam perubahan organisasi, inovasi dan perubahan organisasi, perubahan lingkungan yang sangat dinamis, model-model kepemimpinan dalam organisasi dan budaya yang diterapkan oleh organisasi menghadapi perubahan, serta menganalisis kebutuhan-kebutuhan perusahaan dalam menghadapi perubahan serta implementasinya dalam organisasi. Nah, untuk capaian pembelajaran di mata kuliah ini, setelah mempelajari mata kuliah manajemen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi, dapat menganalisis segala perubahan yang terjadi dalam organisasi berdasarkan sumber daya yang dimiliki organisasi dan faktor internal dan eksternal organisasi. Di RAT sesi pertama nanti rekan-rekan mahasiswa akan mempelajari modul yang dimana rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pertama definisi organisasi dan manajemen, yang kedua ruang lingkup manajemen klasik, yang ketiga praktik manajemen klasik, yang keempat pendekatan manajemen berbasis sumber daya manusia. Nah, di sesi pertama ini kita nanti akan mempelajari modul 1 terkait dengan organisasi dan manajemen di lingkungan organisasi profit dan non-profit. Walaupun subpokok bahasanya terdiri dari dua, yang pertama organisasi dan manajemen di lingkungan organisasi profit dan non-profit, yang kedua pengertian dan ruang lingkup manajemen. Nah, daftar pustakanya ada di nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Di sesi ke-1 ini, aktivitas belajar rekan mahasiswa ini sama nantinya di aktivitas belajar di sesi ke-2 sampai ke-8 nanti. Nah, kecuali di sesi ke-3, sesi ke-5, dan sesi ke-7 ada tambahan tugas. Nah, yang pertama mempelajari buku materi pokok Universitas Terbuka terkait dengan manajemen perubahan. Ini terdapat di RBV atau ruang baca virtual perpustakaan digital Universitas Terbuka. Silakan rekan-rekan mahasiswa akses di sana. Yang kedua mempelajari materi inisiasi yang sudah disediakan pada LMS. Yang ketiga mempelajari sumber external open educational resource OER, dan ini juga telah disediakan di LMS. Yang keempat mengerjakan diskusi dan latihan. Oke, diskusi ini adalah penting dan memiliki bobot nilai. Silakan rekan-rekan juga mengerjakan diskusi pada setiap sesi, dan jangan lupa isi daftar hadir setiap sesi. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, untuk sesi kedua setelah mempelajari modul di sesi kedua, mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama pemicu perubahan organisasi akibat faktor politik, yang kedua pemicu perubahan dari faktor teknologi, yang ketiga pemicu perubahan dari lingkungan sosial budaya, yang keempat pemicu perubahan dari lingkungan ekonomi, yang kelima pengertian pengembangan organisasi, yang keenam sejarah singkat learning organization, yang ketujuh mengapa learning organization penting, yang kedelapan model-model learning organization, yang kesembilan contoh praktik learning organization, yang ke-10 hambatan dan tantangan learning organization. Dan di sesi kedua ini kita akan membahas terkait dengan modul 1 organisasi dan manajemen. Di sesi pertama ini kita akan membahas modul 1 organisasi dan manajemen di lingkungan organisasi profit dan non-profit. Subpokok bahasannya perubahan organisasi dan pengembangan organisasi. Jadi daftar pustaka yang nanti pada nomor urut 1, 5, 6, dan 7, jadi sama seperti sesi ke-1
1 tadi ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, memang sama ya setiap sesi aktivitas belajarnya. Dan ini di sesi ketiga. Sesi ketiga, capaian pembelajaran khususnya setelah mempelajari modul ini, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan pengertian lingkungan organisasi. Dan di sesi ketiga ini akan membahas modul kedua terkait dengan lingkungan organisasi dan pengaruhnya dalam perubahan organisasi, yang mana sub pokok bahasanya terkait dengan lingkungan organisasi. Daftar pustakanya nomor urut 1, 8, 9, 10, dan 11. Baik rekan mahasiswa, aktivitas belajar di sesi ketiga ini ada tambahan untuk mengerjakan tugas 1, dan ini harap dikerjakan bersungguh-sungguh karena memiliki bobot nilai yang lumayan tinggi. Baik rekan mahasiswa, di sesi keempat kelak setelah mempelajari modul di sesi 4, mahasiswa mampu menjelaskan pertama model dinamika organisasi, yang kedua sifat lingkungan organisasi, yang ketiga metode menunjukkan lingkungan organisasi, yang keempat lingkungan dan perubahan organisasi, yang kelima karakteristik organisasi yang adaptif atau organisasi terbuka dan tertutup. Dan di sesi keempat ini jadi kita akan masih membahas modul kedua terkait dengan lingkungan organisasi dan pengaruhnya dalam perubahan organisasi, terkait dengan sub pokok bahasan dinamika lingkungan organisasi, yang kedua lingkungan dan perubahan organisasi. Nah, daftar pustaka pada nomor urut 1, 12, 13, 14, dan 15. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, aktivitas belajar sama seperti sesi-sesi sebelumnya. Kita lanjut di sesi kelima kelak. Ada capaian pembelajaran khusus setelah mempelajari modul di sesi kelima, mahasiswa mampu menjelaskan 1. Pentingnya inovasi dan perubahan organisasi, yang kedua kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship, yang ketiga hubungan antara inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship, yang keempat jenis-jenis inovasi, yang kelima aplikasi inovasi pada organisasi publik dan privat, yang keenam strategi memenangkan inovasi, yang ketujuh organisasi terbuka dan tertutup. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada sesi kelima ini modul ketiga yang akan kita bahas terkait dengan inovasi dan perubahan organisasi. Adapun sub pokok bahasan pada modul ketiga ini ada dua, yang pertama inovasi, yang kedua sistem organisasi. Daftar pustakanya di nomor urut 1, 16, dan 17. Baik rekan mahasiswa, di sesi kelima jangan lupa ini ada tugas kedua nanti ya. Setelah tugas 1 di sesi 3 tadi, ada tugas kedua di sesi kelima, harap dikerjakan secara bersungguh-sungguh. Di sesi ke-6 kelak, setelah mempelajari modul sesi ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama pentingnya kesiapan untuk perubahan, yang kedua prinsip-prinsip perubahan, yang ketiga faktor-faktor yang mendukung perubahan dan meminimalisir resistensi, yang keempat alasan individu menolak perubahan, yang kelima pemahaman tentang resistensi, yang keenam sumber-sumber resistensi, yang ketujuh metode mengurangi resistensi, yang kedelapan faktor-faktor pemicu resistensi, yang kesembilan kekuatan tarik-menarik antara perubahan resistensi, yang ke-10 jenis-jenis resistensi, yang 11 mengelola resistensi individu, yang 12 kesimpulan. Baik rekan mahasiswa, di sesi ke-6 ini kita akan membahas modul ke-4 terkait dengan kesiapan perubahan dan resistensi. Adapun pada modul ini kita memiliki dua sub pokok bahasan, yang pertama kesiapan perubahan, yang kedua terkait dengan resistensi. Daftar pustaka di sini pada nomor 1, 18, 19, dan 20. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, di sesi ke-6 sama seperti biasa aktivitas belajar di sesi-sesi sebelumnya. Di sesi ke-7 mahasiswa nanti setelah mempelajari di modul di sesi 7 diharapkan mampu menjelaskan pertama terkait dengan memahami pemimpin sebagai manajer dan leader, yang kedua pemahaman tentang kepemimpinan perubahan, yang ketiga gaya kepemimpinan perubahan, yang keempat kemampuan yang dibutuhkan pada kepemimpinan efektif, yang kelima kepemimpinan masa depan, 6 kecenderungan dunia, terus yang keenam pengertian fungsi dan pentingnya budaya organisasi,
Yang ketujuh, ciri-ciri budaya organisasi. Yang kedelapan, tingkatan budaya organisasi. Yang kesembilan, budaya organisasi dan kepemimpinan. 10, budaya organisasi dan perubahan. Yang 11, revolusi mental dan perubahan budaya organisasi. Baik, rekan mahasiswa, di sesi ke-7 ini kita akan membahas pokok bahasan di modul 6 terkait dengan kepemimpinan dan budaya dalam perubahan organisasi. Adapun pokok bahasan pada modul 6 ini terdiri dari yang pertama, makna kepemimpinan perubahan, yang kedua, budaya dan dalam perubahan organisasi. Adapun daftar pustakanya nomor 21, 22, 22 dan 23. Di sesi ke-7 ini kita mengerjakan tugas terakhir atau tugas ketiga yang juga kami harapkan bisa dikerjakan seperti tugas 1, tugas 2 secara serius agar memperoleh nilai maksimal dalam tuton ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, di sesi ke-8 atau sesi terakhir nanti setelah mempelajari di sesi 8, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yang pertama, mengidentifikasi faktor program sesuai dengan tipe perubahan organisasi. Yang kedua, melakukan analisis SWOT. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan. Yang keempat, implementasi perubahan dari pandangan klien. Yang kelima, implementasi perubahan dari pandangan konsultan. Yang keenam, operasionalisasi perubahan. Yang ketujuh, pengawasan dan evaluasi perubahan. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, di sesi ke-8 atau sesi terakhir nanti kita akan membahas modul 6 terkait dengan menganalisis kebutuhan perubahan bagi organisasi. Yang mana terdapat dua subpokok bahasan antara lain menganalisis kebutuhan perubahan organisasi dan yang kedua, implementasi manajemen perubahan. Adapun daftar pustaka pada nomor 1, 24 dan 25. Di sesi ke-8 sama seperti sesi-sesi sebelumnya memiliki aktivitas belajar yang menuntut kita untuk lebih mandiri. Baik rekan mahasiswa, berikut daftar pustaka yang sebagai sumber belajar kita nanti bagaimana yang disampaikan tadi untuk jadi bahan referensi rekan-rekan mahasiswa. Berkata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.